Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, teman-teman, sahabat, terima kasih sudah mengklik video ini, menonton video ini, mudah-mudahan mendatangkan manfaat. Kita lanjutkan pembacaan tafsir Al-Azhar Buya Hamka, masih dalam pasal Mu'jizat Al-Quran, halaman di buku halaman 20. Karena ini babnya panjang, jadi kita urai dalam beberapa video. Kita lanjut paruh kedua dari isi Mukjizat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita tetap baca bismillah ya, walaupun ini kita belum masuk kepada ayat-ayat. Kita lanjutkan dengan alinianya. Sejarah dan perkembangan penilaian terhadap Al-Quran itu telah memberikan 3 kesimpulan tentang i'jaz. I'jaz sudah kita bacakan di bab sebelumnya. Yani i'jazul Quran itu, Al-Quran ini melemahkan semua yang ada, terutama di zaman Rasulullah. Di Mekah itu orang yang punya syair yang terbaik zaman itu lemah semuanya di depan Quran. Kemudian ada 3 kesimpulan tentang i'jaz kata Buya Hamka ya. Yang pertama ialah keistimewaan yang telah pernah dicapai oleh bangsa Arab. Yang kedua ialah makna atau ma'aninya yang hakiki, yang telah terbukti bahwa puncak tertinggi yang manapun dari pikiran mereka tidaklah akan sampai ke martabat makna Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah ajaran akhlaknya. Ajaran akhlak Al-Quran itu kalau dimisalkan bukanlah dia ajaran agama, namun puncak budi dari manusia yang cerdas, tidaklah dapat membantah bahwa itulah akhlak yang terbaik. Jadi itu 3 kesimpulan dari i'jazul Quran. Kita lanjut paragrafnya. Sebab itu, i'jaz ini telah menjadi salah satu ilmu yang wajib diperhatikan juga saat mentafsirkan Al-Quran. Dalam i'jazul Quran adalah terhadap seluruh manusia. Kalau bangsa Arab dengan bahasa Arab adalah bahasa yang tidak mati, malahan bertambah berkembang dan berpengaruh di dalam abad ke-20 ini, dan orang-orang Arab sendiri, juga terutama sarjana-sarjana bahasanya telah mengakui kelemahan mereka, apatah lagi seluruh manusia. Dan memang Nabi besar Muhammad SAW diutus seluruh manusia di muka bumi ini. Jadi rahmatan lil alamin. Jadi dalam i'jaz ini orang Arab, bahkan sarjana-sarjana Arab pun telah mengakui bahwa bahasa Arab pun tidak akan mampu menandingi bahasa Al-Quran, walaupun Al-Quran itu sendiri ditulis dalam bahasa Arab. Dengan secara ringkas dan pokoknya saja, kita hendak mencoba mengemukakan 4 rupa i'jaz Al-Quran. Nah, ini bentuk-bentuk i'jaz Quran. Ayo mari kita telusuri ya. Pertama, fasahah dan balaghah, amat tinggi derajat kata dan maknanya yang mempesona pendengarnya, yang dimulai oleh orang Arab yang empunya bahasa itu sendiri, yang lebih tahu apa susun, irama, gaya, dan pengaruh ungkapan kata yang dapat menarik dan mempesona. Bangsa yang sebelumnya Al-Quran turun mengadakan, bangsa Arab ini maksudnya, yang sebelumnya Al-Quran turun mengadakan sayembara perlombaan syair-syair pada tiap-tiap tahun di pasar Ukaz. Nah ya, ini pasar yang tempat mengadu syair yang terbaik itu
Dan syair yang menang mendapatkan kehormatan, digantungkan di Ka'bah. Bangsa yang terdiri dari kabilah-kabilah dan tiap-tiap kabilah merasa rendah diri kalau dalam kalangannya tidak ada ahli syair atau ahli pidato yang fasih, dan kalau mereka kagum, terpesona dengan Al-Quran, bolehlah kita bangsa yang lain mempercayai kekaguman mereka itu. Baik, ya ini cerita mafhum sekali, sangat banyak diterangkan oleh ahli-ahli ilmu bahwa ya memang pasar Ukas itulah tempat berlaganya syair-syair zaman itu. Tetapi setelah turun Quran, orang Arab ini kagumnya ke Al-Quran, tidak ke syair itu lagi. Gitu. Susunan Al-Quran ini lanjutan paragrafnya. Susunan Al-Quran bukanlah susunan syair. Oke. Dengan susunan rangkaian kata menurut suku kata bilangan tertentu, dan bukan dia puisi, dan bukan pula dia prosa, dan bukan pula dia saja, tetapi dia berdiri melebihi syair, nasyar, dan nazam yang belum pernah ada sebelumnya. Orang Arab belum pernah mengenal kata seperti itu. Demikianlah terpesona mereka itu, lebih terpesona pemuka-pemuka mereka itu sendiri, seperti Abu Jahal, Abu Sofyan, Al-Walid bin Al-Mughirah, dan lain-lain. Tidak ada kata lain yang dapat mereka pilih untuk menilainya, sehingga mereka katakan saja bahwa Al-Quran itu adalah sihir. Oke. Dia orang-orang Arab Quraisy itu mengatakan Al-Quran, oh ini karena saking bagus, saking indah dan nggak dapat ditandingi, Al-Quran itu zikir. Kita lanjutkan. Seorang pedusunan dari Bani Ghifar bernama Anis. Oke, Bani Ghifar ya, bernama Anis, yaitu saudara dari Abu Zar al-Ghifari. Oh, baik. Berarti Abu Zar al-Ghifari, baninya Bani Ghifar. Berkata kepada Abu Zar al-Ghifari tadi, saya bertemu di Makkah, seorang laki-laki memeluk agamamu ini. Dia mengatakan bahwa dia utusan Tuhan Allah. Lalu Abu Zar berkata, apa kata orang tentang dirinya? Baik, jadi ini saudara Abu Zar al-Ghifari, namanya Anis. Ini saudara kandung atau saudara apa tidak dijelaskan oleh Hamka. Mungkin ini saat dia di Mekah bertemu dengan seorang laki-laki memeluk agama ini Nabi Muhammad mungkin maksudnya. Lalu Abu Zar bertanya apa kata orang tentang dirinya. Kita lanjut dulu. Kita lanjut agar tidak terpotong. Anis menjawab, ada orang yang mengatakan bahwa dia itu adalah seorang ahli syair. Kata orang yang lain pula, dia kahin atau tukang tenun. Oke, tukang tenung, bukan tenun ya. Tukang tenung peramal. Dan kata yang lain lagi, dia adalah ahli syair. Ini 3 ya. Ada yang mengatakan ahli syair, ada yang mengatakan kahin atau tukang tenung, ada yang mengatakan ahli sihir. Baik. Lalu Abu Zar bertanya kepada Anis, karena dia pun seorang penyair. Engkau sendiri, bagaimana pendapatmu tentang dia? Hai Anis. Anis menjawab, aku telah mendengar perkataan kahin, namun ini bukan kata-kata ahli kahin. Oke, Anis ini tahu mantra-mantra kahin tukang tenung, tapi ini bukan masuk itu, kata Anis. Aku sudah perbandingkan kata-katanya ini dengan syair-syair ahli syair, maka tidak ada sama sekali persamaan kata-katanya ini dengan ahli syair. Oh, tentang syair juga tidak sebanding. Lebih bagus Al-Quran. Pendeknya, demi Allah, dia adalah benar dan penyair adalah bohong. Itu cerita singkat dalam tafsir Al-Azhar Bihamka. Orang bernama Anis Bani Ghifar, saudara dari Abu Zar al-Ghifari, menegaskan bahwa Al-Quran itu bukan buah-buah tenung, bukan syair, bukan sihir. Tadi ada 4 ya, ingat ada 4. Sekarang itu yang pertama tadi sudah panjang lebar. Sekarang yang kedua,
Al-Quran banyak menceritakan berita tentang masa-masa telah lalu, berita tentang kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Lut, kaum Nuh, kaum Ibrahim, kaum Musa, tentang negeri Madian, cerita tentang kesucian Maryam dan kelahiran putranya Isa Al-Masih, tentang lahirnya Yahya bin Zakaria, dan segala berita yang dibawanya itu benar dan semuanya bertepatan dengan kenyataan yang benar pula dan banyak bersesuaian dengan cerita Ahlul Kitab. Sedang yang membawa Al-Quran ini dikenal oleh semua orang yang hidup sezaman dengannya bahwa dia ummi dalam kurung buta huruf. Ini pertama kata-kata ummi ditulis di Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Tak pandai menulis dan tak tahu membaca dan tidak pula pernah belajar kepada seorang guru, dan masyarakat Mekah sendiri tempat dia lahir dan dibesarkan bukanlah masyarakat Ahlul Kitab, melainkan masyarakat penyembah berhala, bukan sebagai di Madinah yang dipengaruhi oleh Yahudi dan bukan sebagai di Najran yang berpenduduk Nasrani. Baik, ini coba kita apakan sedikit. Jadi cerita di dalam Al-Quran itu sangat bersesuaian tentang ceritanya tentang kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Musa dan lain sebagainya. Itu clear ya, bersesuaian. Kemudian berita yang dibawanya juga benar, sedangkan dia ummi. Lalu ummi ini kan buta huruf, tidak pandai membaca, dan dia tidak pernah belajar juga kepada seseorang di Mekah. Ini mengisyaratkan bahwa memang Quran ini dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad atau bangsa Arab di Mekah waktu itu bukan ahli kitab. Nah, ini menarik ini. Jadi orang Arab itu bukan ahli kitab, yang ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi itu tidak ada di Mekah waktu itu. Yang ada waktu itu dia di daerah Madinah, mungkin Yastrib namanya waktu itu. Kalau Nasrani adanya di Najran. Kedua negeri ini, Najran atau ini masih dalam wilayah Arab Saudi sekarang ya, kedua-duanya ya. Kita lanjut, masih di poin 2 ya. Meskipun kaum orientalis kadang-kadang mencari segala macam celah, bahwa celah paling kecil, untuk menegakkan teori bahwa Nabi Muhammad SAW pernah belajar kepada ahlul kitab. Namun teori yang dibikin-bikin itu adalah laksana menegakkan benang basah, kata Bihamka. Berpikir yang benar hanyalah sampai kepada kesimpulan bahwa orang ini dan Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran sendiri Tuhan bersabda kepadanya bahwa sebelum Al-Quran itu turun, dia belum pernah membaca satu kitab pun dan belum pernah dia menulis apa-apa dengan tangannya. Itu terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 48. Ini ada footnote-nya yang dibuat Bangka. Ini footnote keberapa ini ya? Udah kedua atau ketiga. Jadi ini makin menegaskan bahwa kalaupun dicari-cari celahnya oleh orang Nasrani, oleh orang orientalis, tidak ketemu juga. Ya benar bahwa Nabi Muhammad nggak pernah menulis sebelum turun Quran, tidak pernah juga membaca kitab lain sebelum diturunkan Al-Quran. Kita lanjut alinianya. Satu hal yang lucu telah kejadian. Ini lucu telah kejadian. Di Mekah ada tinggal seorang pandai besi berasal dari negeri Rum. Menerima upah membuat pedang. Orang Rum tinggal di Mekah, pandai buat pedang. Orang itu tidak pandai berbahasa Arab. Iya, karena dia orang Rum. Dan bukanlah ia seorang filosof atau seorang guru. Berarti orang yang mencari penghidupan melalui pandai besi. Lalu, meskipun berasal dari Romawi, baik Romawi, Rum, kepandaiannya hanyalah semata-mata menempa besi. Nabi Muhammad SAW pernah datang 2-3 kali ke bengkel tempat orang itu bekerja. Ini memang bengkel tulisannya di sini ya. Mungkin tertarik kepandaiannya membuat pedang.
Nabi Muhammad ini tertarik kepandaian orang itu membuat pedang. Maka disebarkanlah berita oleh musuh-musuhnya ketika itu, berita bahwa Nabi Muhammad SAW belajar kepada orang Rum yang pandai besi itu. Berita inilah yang dibantah oleh Al-Quran dengan cara berfikir yang teratur dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl surat ke-19 ayat 103, bahwa Tuhan mengetahui apa yang mereka tuduhkan itu, yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW diajar oleh manusia, bukan wahyu dari Tuhan. Manusia itu ialah pandai besi orang Rum. Padahal lidah Rumi itu ialah lidah ajami, sedang wahyu yang turun ini adalah lidah atau bahasa Arab yang terang, yang jelas lagi fasih. Ya, ini sekelumit cerita tentang Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah mendatangi tukang besi ya, yang pandai pedang orang Rum. Sebagian orang kafir menuduh itu Nabi Muhammad pernah belajar ke orang Rum. Dibantah oleh surah An-Nahl ayat 103. Surah An-Nahl surat ke-16 ayat 103. Alinea selanjutnya, cobalah pikirkan dengan akal yang teratur. Adakah mungkin di akal bahwa seorang Rumi yang tidak fasih bahasa Arab mengajar Nabi tentang wahyu dengan bahasa Arab yang indah di atas dari segala keindahan? Oh ya, ini masih menegaskan yang tadi rupanya. Orang ini orang berbahasa Rum, lidahnya lidah ajam. Gak mungkinlah dia mengajarkan bahasa Arab yang fasih. Sedang pemuka-pemuka Quraisy yang ahli dalam bahasa selama ini tidak mengenal sedikit pun tentang pandai besi Rumi itu lain dari langganan yang baik dalam pembuatan pedang. Ya, Nabi Muhammad ke situ memang urusan untuk pembuatan pedang saja. Habis poin 2, poin 3. Sekali lagi dia ada 4 ya. Sudah 2, tinggal 2 lagi. Ini 1 2 sudah, nih yang ketiganya. Di dalam Al-Quran diberitakan pula hal yang akan kejadian. Di dalam surat Rum, surat ke-30, di ayat yang permulaan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa mulanya orang Rum kalah berperang dengan orang Persia. Iranian ini, Persia ini ya, Iranian. Iran maksudnya. Tetapi sesudah beberapa tahun kemudian, orang Rum pasti akan menang kembali. Ketika orang Rum itu kalah di permulaan, musyrikin Quraisy bergembira hati. Sebab orang Persia yang mengalahkan mereka adalah penyembah berhala pula. Oke. Sedang kaum muslimin bersedih hati, sebab orang Rum adalah pemeluk Nasrani yang pada pokoknya bertauhid juga. Baik, orang Rum itu pada pokoknya bertauhid juga, kata Abu Hamka dalam tafsir Al-Azhar halaman 23. Ya, artinya dekat dengan Islam. Tapi kedatangan ayat memberi kepastian kepada kaum muslimin bahwa Rum akan menang kembali tidak berapa tahun lagi. Bid'is sinina. Oke, itu ayat yang tulisan yang dimiringkan. Bid'is sinina. Artinya di antara 7 dan 9 tahun lagi. Sampai Abu Bakar bertaruh dengan orang Quraisy beberapa ekor unta bahwa Rum pasti akan menang kembali, dan setelah sampai waktunya terjadilah kemenangan Rum dan kalahlah Persia ini. Abu Bakar yakin dan pasti menang sebab dia yakin akan bunyi ayat, ketika itu zaman Mekah belum ada larangan bertaruh, maka diterimalah kemenangan taruhannya. Jadi saking Abu Bakar ini memang luar biasa, saking yakinnya dengan ayat Allah bahwa nanti Bid'is sinina, Rum ini akan mengalahkan Persia lagi. Karena di awal tadi Ruminya kalah. Tapi dalam Quran mengatakan Rum akan menang lagi. Bertaruhlah Abu Bakar, karena zaman itu belum ada larangan pertaruhan. Pokok intinya yang disampaikan Bianca adalah tentang kebenaran Quran ya. Demikian juga janji kemenangan menghadapi Quraisy di perperangan Badar
Dan mereka juga janji bahwa Nabi dan sahabatnya akan dapat melakukan umroh dengan aman sesudah perdamaian Hudaybiyah. Semuanya insya Allah akan bertemu di dalam suratnya masing-masing kelak. Semuanya itu dijanjikan sebelum terjadi kejadian sesungguhnya. Nanti footnote-nya, lihat surat Al-Anfal juz 9, surat Al-Falah juz 26. Kemudian sedikit lagi ya. Yang lebih hebat lagi ialah janji kemenangan pasti bahwa mereka akan memerintah di bumi sebagaimana umat-umat yang terdahulu juga, dan ketakutan akan berganti dengan keamanan sebagai tersebut dalam surat An-Nur ayat 35 juz 18 ya. Maka dari Mekah ke Madinah, dari Madinah dalam masa 10 tahun seluruh tanah Arab telah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Di bawah pimpinan Abu Bakar, kaum muslimin mulai menyerbu kekuasaan Romawi, dan di zaman Umar takluklah Persia dan Mesir, dan teruskan lagi oleh khalifah-khalifah yang datang di belakang, sehingga kekuasaan yang pernah dicapai oleh Islam pernah meliputi Afrika, Andalusia Spanyol, Asia Tengah, dan memanjang sampai ke anak benua India, dan terus juga ke Kashgar, bagian dari tanah Cina, Kashgar itu ya, Kashgar. Dan kejatuhan mereka yang datang di belakang sampai negeri-negeri mereka dijajah oleh musuhnya. Telah dibayangkan di dalam ayat yang satu itu juga bahwa kebesaran akan dicabut kalau telah kufur dan fasik. Habis poin 3, kita cukupkan untuk video kali ini. Ini sebenarnya tergantung ya. Dia 4 baru 3 poin. Dan ini masih dalam judul Mukjizat Al-Quran. Nanti next video kita lanjut. Kemungkinan ada 2 video ini. 2 video lagi untuk tentang Mukjizat Al-Quran saja. Begitu saja. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Kita memang sabar ya membacakan ini. Ini sudah beberapa episode, beberapa seri, belum juga masuk ke ayat Al-Quran. Masih panjang lagi ini. Ada sekitar 76 sampai 77 halaman yang before masuk ke Al-Quran surah Al-Fatihah. Sekarang kita baru di halaman 24. Jadi akan banyak lagi pembacaan kita sebelum masuk ke ayat suci Al-Quran yang dibahas di dalam tafsir Al-Azhar Wiyanka ini. Itu saja, kalau bisa ya kita miliki tafsir Al-Azhar ini. Kalau menyimaknya pakai buku di tangan itu akan lebih baik. Tujuan kita tentu tidak ada yang aneh-aneh ya. Kita melestarikan ini kitab atau buku yang fenomenal dari Bihamka yang mudah-mudahan masih relevan sampai saat ini. Walaupun berangsur-angsur sedikit demi sedikit, kita mencoba untuk fokus, istiqomah, continue untuk membacakan tafsir Al-Azhar Bihamka semampu kita. Kalau bisa ya tamat 30 juznya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.